Kita akan berbicara tentang kesombongan Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang kesombongannya memang sudah setinggi langit. Ada dua kesombongan mereka yang sangat luar biasa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan dan abadikan di dalam Al-Quran. Makanya ketika kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang mereka, kita akan memahami watak, sifat, dan mereka itu seperti apa. Mereka mengklaim diri mereka adalah ras paling cerdas di atas muka bumi, ras paling mulia di atas muka bumi, sehingga mereka bisa meremehkan ras-ras yang lain, bangsa-bangsa yang lain di atas muka bumi ini. Bahkan bukan hanya manusia yang mereka remehkan, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mereka remehkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Ayat ini berbicara tentang kesombongan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, ya, Allah itu fakir kata mereka. Ingat, fakir itu lebih melarat daripada miskin. Jadi orang-orang Yahudi sangat lancang berani mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fakir, dan orang-orang Yahudilah yang kaya, lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan perkataan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan balas mereka dengan azab yang sangat berat di dalam neraka. Nah, kalau kita melihat di dalam perkataan ini, orang-orang Yahudi itu bukanlah perkataan yang sepele. Sebab apa yang mereka katakan itu bukan sekedar ketidakbenaran, tapi juga fitnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segenap penciptaan alam. Ditambah lagi kejahatan orang-orang Yahudi di masa lampau yang punya kebiasaan membunuh para nabi hanya karena para nabi itu menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, tapi aturan-aturan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi inilah kelancangan pertama orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Allah itu fakir dan orang-orang Yahudi adalah yang kaya. Allah itu miskin. Allah lebih miskin daripada orang-orang Yahudi. Yahudilah yang super kaya, yang super hebat, dan lain sebagainya. Kemudian keingkaran mereka, kelancangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan bahwa kami nanti di akhirat tidak akan pernah dipegang oleh api neraka, tidak disentuh, tidak dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudah. Jadi orang-orang Yahudi mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia yang pantas, paling pantas masuk ke dalam surga. Dan kalaupun nanti mereka masuk ke dalam neraka, mereka meyakini mereka hanya beberapa hari saja di dalam neraka. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi meyakini bahwa nanti ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan digiring ke dalam satu pohon yang disebut sebagai pohon zakum. Mereka akan berjalan selama 40 tahun lamanya menuju pohon zakum. Dan ketika mereka sudah memakan dari pohon zakum, buah-buah dari pohon zakum, maka neraka akan lenyap selama-lamanya. Itu adalah keyakinan mereka. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat itu menjadi kenyataan. Orang-orang Yahudi akan digiring ke dalam neraka. Mereka akan disiksa, mereka akan dipukuli oleh para malaikat, digiring ke pohon zakum. Ketika mereka sudah sampai di pohon zakum, kemudian mereka diberikan buah dari pohon zakum yang bentuknya seperti kepala-kepala setan dengan bentuk yang sangat buruk sekali. Ketika buah itu mereka makan dan buah itu masuk ke dalam perut mereka, maka itu akan merenggut usus-usus mereka dan meledakkan perut-perut mereka. Dan tapi mereka menyangka bahwa dengan hal itu neraka akan lenyap selama-lamanya. Tetapi setelah mereka memakan buah zakum, ternyata neraka tidak seperti apa yang mereka harapkan. Neraka tetap masih ada, neraka tetap masih abadi. Sehingga para malaikat pun kemudian mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kamu sudah memakan pohon zakum dan neraka ternyata tidak lenyap. Maka nikmatilah siksa kalian di dalam neraka ini abadi selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Makanya Kofizen semuanya, saudara-saudaraku semuanya, ketika Al-Quran menjelaskan tentang sifat watak Bani Israel, itu harusnya dijadikan pelajaran kepada kita untuk tidak mengikuti mereka. Perilaku-perilaku mereka saat ini semuanya adalah hal yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu orang-orang yang selalu pilih-pilih apa yang
telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Ketika aturan-aturan itu mereka sukai, mereka ikuti. Ketika aturan-aturan itu tidak suka, ya mereka tinggalkan begitu saja. Ya tentu kita masih ingat tentang kejadian di mana orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala perintahkan memerangi Jalut sang penguasa, sang raksasa beserta tentaranya yang pada saat itu menguasai tanah Muqaddas, yaitu tanah Palestina saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada mereka dengan kemenangan. Mereka tinggal berangkat bawa senjata, serbu saja musuh di situ, dan mereka dijamin menang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan apapun. Yang penting berangkat bawa senjata, mereka pasti dijamin menang. Tapi apa jawaban orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam? Orang-orang Yahudi berkata, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, perangi mereka, perangi orang-orang yang ada di tanah itu. Kami di sini saja menanti kalian meraih kemenangan. Kami menanti di sini, duduk-duduk di sini saja. Pokoknya kami nunggu aja hasilnya. Kalau udah beres, kami akan masuk ke dalamnya. Jadi di mata orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu hanyalah pesuruh, pembantu yang bisa mereka suruh-suruh untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan mereka. Lihatlah betapa liciknya orang-orang seperti ini, kaum-kaum ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam saja dianggap sebagai pembantu di mata orang Yahudi, bagaimana dengan manusia di luar Yahudi? Tentu mereka akan dianggap serendah-rendahnya oleh orang Yahudi. Maka pahami baik-baik watak dan sifatnya orang Yahudi dan jangan pernah sekali-kali meniru mereka. Wallahu a'lam bishawab.